Welcome back to Barbar Gapi Farm. Wah, gara-gara hujan ini, hujannya deras banget. Terus sampai lama banget lah kemarin tuh, hujan dari siang sampai tadi pagi jam berapa ya? Jam setengah 8 itu baru kelar. Wah, ini benar-benar kehujanan terus ini di Mari. Sebenarnya gue nggak expect kalau ikannya itu bakalan bisa kuat kalau kena hujan sederas itu. Tapi karena ada beberapa teman-teman yang gue lihat farmnya itu benar-benar outdoor, malah outdoor tanpa langsung langit gitu ya, langsung langit-langit, itu cuman ditutupin doang wadah ikannya, tapi itu tetap aman. Nah akhirnya gue kan beraniin diri juga untuk pakai lahan ini, yang dimana gue udah tahu kalau di sini pasti bakal kehujanan ya, karena ini kan apa ya, tuh ada genteng gitu kan, tapi udah melewati batas lah kalau wadahnya ini, jadi airnya itu masih jatuh ke wadah-wadah ini. Nah cuman ternyata setelah gue coba sendiri ikannya aman, dan di sini ternyata jadinya benar-benar lebih barbar dari yang sebelumnya ya, yang dimana kita nggak berani kena hujan, apalagi model dari genteng langsung yang deras banget gitu kan. Ini aja airnya itu sampai luber-luber. Ini penuh banget. Ini nggak terlalu penuh. Sini banyak kan yang udah luber di sini. Selain aman ikannya, sebenarnya yang pengen gua ajak bahas itu ini loh. Kan kemarin gua upload media ini. Media ini kan hijau awalnya, berapa ya? 2 hari atau 3 hari lalu gua upload ini hijau. Terus di sini sama ini nggak hijau. Pokoknya 3 ini hijau banget, terus sama satu lagi media yang di mana ya? Yang ini nih hijau banget nih. Nah, terus gue baru upload kemarin di story WA, airnya itu makin jernih. Nah, pas gue upload kayak gitu, ternyata ada salah satu teman kita namanya Mas Reha. Dia bilang, iya bisa jernih karena air hujan itu TDS-nya 0. Nah, jadi gue udah tahu deh alasannya kenapa airnya bisa jernih sendiri. Emang di sini tuh nggak ditutupin ya. Jadi yang media sini tuh belum gue pakai, belum ada ikannya. Terus di sini kena hujan itu paling deras. Nah, terus yang lainnya itu malah habis kena hujan itu malah makin jernih kayak gini nih. Tuh, ini udah ada isi ikannya nih, 2 ini. Terus kemarin yang di media ini juga sama hijau banget dan sekarang tuh jernih. Wih. Jadi gue baru tahu ilmunya ya. Kalau misalkan air hujan itu ternyata TDS-nya 0, terus juga gue tanya lagi ke Mas Rehan ada kandungan apa lagi dalam air hujan itu. Ternyata dia bilang air hujan itu murni kayak gitu. Nah, di sini kan gue dapet ilmu baru lagi ya. Sebenarnya yang dimana kemarin-kemarin itu gue takut banget kalau wadah ikan gue terkena air hujan. Nah, kalau kemarin kita reviewnya itu pakai wadah-wadah kecil kayak ember sama galon, kan ini gue pakainya box kulkas. Nah ini jadi box kulkas yang biasanya di dalam rumah itu kan kena hujan tapi nggak separah yang di sini. Nah jadi yang di sini itu pengalaman baru lagi teman-teman. Oh ya, gue mau ngajak kalian dulu ngasih makan ya. Jadi pagi ini nggak dapat makan karena di Pekalongan di tempat gue itu lagi agak-agak banjir bro. Wah, airnya lagi naik. Dan ini untungnya masih ada sisa cacing sutra ya. Jadi ini gue tebar cacing sutra. Ini mau gue kasih lagi. Yang ini sih udah pada gue isi semua teman-teman. Udah pada gendut-gendut juga, udah pada makan. Ini juga udah pada makan. Nah gue kalau pakai cacing sutra itu dikasih ke wadah kayak gini. Oke, kita kasih dulu ya. Sebenarnya hari ini Albino Koi ada pengiriman, cuman untuk gua kasih makan. Iya, caranya gampang. Kalau pakai cacing sutra itu kita tinggal taruh wadahnya. Gua nggak tahu ya kalau taruh sini dia pada mau makan apa nggak. Biasa gua taruh tengah-tengah tuh. Kita ambil aja. Ikannya malah pada di sono. Ayo pada kesini. Kita panggil. Kalau ini sih baru masuk ikannya ya. Biasanya kalau masih baru masuk belum kenal dia ada makanan apa. Ya kan dia kagak mau mari toh.
Ini masih baru pada masuk. Ini baru kemarin apa ya? Ini udah langsung kena hujan-hujanan ini. Nggak gua tutupin juga ini yang di sini. Airnya makin jernih banget. Ini udah mulai mendekat nih. Nanti kalau dia udah pada mau makan, nah, tuh udah pada mendekat. Wih, salah weh. Itu jangan lu. Dia malah pada di luar wadah. Waduh, dulu banget. Woi, dari atas. Aduh. Ya Allah, kayak baru belajar makan aja dia kagak ngerti. Padahal di tank kemarin kan dia udah pada ngerti. Udah mulai ada tuh yang makan tuh. Kocak juga ya dia kagak pada ngerti. Nah, ini udah mulai mau makan dia. Ukurannya masih kecil-kecil. Nih gue mau tes, gue pindahin dari akuarium langsung ke tempat ini. Kemarin pun udah langsung kehujanan. Dari siang ini gue nggak tutupin sama sekali, udah kehujanan full. Alhamdulillahnya ikannya ya kelihatannya masih sehat-sehat aja, aman. Waduh, itu kocak juga, masih banyak banget yang di luar wadah cuy. Aduh, dodol juga dia. Kita kasih yang lain dulu dah. Sebenarnya ya habis ngasih makan gue tinggal biasanya. Kan juga dalam banget kan ya. Jadi tuh nanti ya nggak tahu kapan dia pasti makan sih, karena kan ikan gapinya kan keliling ya. Jadinya nggak usah khawatir. Ini kita taruh aja dah tuh. Dia malah pada deketin tangan gue. Ini juga sama, ini baru, dia belum tahu apa-apa, masih remaja juga gue taruh. Ini dalam banget loh, jadi tuh semana ya? Ini tangannya gue kepel ya, oh. Berarti sampai sikut bro, dalam kedalaman airnya. Tuh udah ada yang mulai makan. Yang lainnya masih pada nggak paham ini. Enak udah kalau ikannya banyak, bisa diajak main-main, bisa dikebuk-kebuk. Tuh lagi pada makan tuh sebagian. Nanti yang lainnya bakalan nyusul, tenang aja. Nah, gue kekurangan wadah ini. Ntar gue ambil dulu. Ini kita lihat lagi tuh. Udah pada mulai makan ya, udah pada mulai ngerti. Ini di daerah gue, tempat-tempat di tetangga-tetangga desa itu udah pada banjir. Gue rada-rada ngeri juga ini. Mana ini mendung lagi. Benar ya. Kita kasih. Nih, yang mau gua kirim nih hari ini nih. Tuh. Masih belum pada ngerti. Dulu makanannya di bawah. Ini juga sama, ini kehujanan parah ini. Ini kan udah dibolongin ya tuh. Netes-netes, masih netes airnya. Cuman udah sampai luber-luber sih. Soalnya kan dia ketutupan setengah. Kadang tapi airnya masih ke sono karena hujan angin kan. Udah pada luber. Tapi alhamdulillahnya ikannya aman. Ini udah 2 hari, 3 hari berarti sama ini 3 hari. Ini hari ketiga. Kehujanan terus kemarin kan gue pas nebar pertama ini kan airnya hijau banget kan. Alhamdulillahnya aman. Yang gue aneh mah ini, dia tuh bisa sampai jernih banget malah. Kotorannya di dasar doang. Yang ini udah mulai agak jernih, yang ini udah jernih. Yang tadinya kita takut ikan kena hujan bakalan bermasalah, tapi ternyata enggak ya. Tapi perlu digaris bawain juga ya, jadi enggak. Sebenarnya gue masih takut kalau misalkan wadah-wadahnya kecil kayak ember. Nah tapi kalau misalkan wadah gede kayak gini, gue mantau ikannya waktu hujan gitu ya. Gue lihat langsung ikannya itu pada ngumpet gitu loh, jadi dia ke dasar banget gitu kan, atau pokoknya di tanam-tanaman gitulah. Nah jadi tuh dia itu mungkin nggak stres, terus juga kalau airnya ini dingin banget dia tuh bisa nyesuaiin suhu kayak gitu. Ini bahkan ya kan ada burayak beberapa nih yang nggak gua ambil, ini aman-aman juga, dia aman-aman juga nih, kelihatan nggak ya burayaknya nih tuh. Itu burayak tuh satu. Oke, terus ada lagi mana tadi ya, pokoknya burayaknya aman lah. Oh ya, di sini juga gue lagi nyobain pakai tanamannya ini kangkung ya. Jadi kan ada peliharaan iguana anak gue, nah terus makannya kan kangkung kayak gini. Ya udah sekalian aja gue bawa tuh sama akar-akarnya. Oh pikir
airnya jernih itu gara-gara kangkung itu ya. Tapi ternyata ya itu kata Mas Rehan tadi, ternyata gara-gara air hujan. Wih, jadi makin jernih. Tapi jujur ya, kalau misalkan ini nggak gua tutupin ya masih takut banget gua. Entah ikannya lompat lah atau apa ya namanya, air luber-luber. Ini masih gue tutupin sebagian setengahnya. Pokoknya yang di daerah tetesan yang jatuhnya air itu gue tutupin. Terus gue mau ngajak mantau yang di sini ya. Ini juga gara-gara gue udah tahu ternyata air hujan itu penyebabnya air jernih. Bikin airnya jadi jernih ya. Ya udah jadinya nggak kaget. Ini kemarin airnya hijau banget sih Molly ya kan. Tuh. Sekarang dia tiba-tiba airnya jernih kayak gini. Wih. Ya jadi hebat banget ya air hujan itu ya. Tuh. Bisa kayak gini ikannya. Airnya maksud gua kok ikannya. Terus kemarin di sini udah hijau, bisa jernih lagi. Tuh. Ini tuh. Ini kemarin hijau banget, udah makin jernih juga. Apalagi yang ini nih. Yang ini tuh kemarin parah, hijau parah ini mah beneran dah. Tuh, hijau parah. Oh ini agak mengerikan ya, airnya kagak ada jedanya ini, kagak ada batasnya. Kadang ada galon yang lupa gue bolongin kayak gini nih. Jadinya ya udah airnya ngelubernya dari atas. Untungnya ikannya nggak kagetan ya, aman-aman baik jadinya. Ini juga belum dibolongin ini tuh. Kemarin kan dipasang sama Ilham airnya setengah, sekarang airnya penuh banget. Terus ini juga, ini udah dibolongin, cuman emang bolonginnya kan itu ya, dia bagian paling atas. Ya udah nih sesuai sama batasnya dia. Ini agak miring jadinya, ya udah tuh. Tapi untungnya nggak tumpah sih. Tuh penuh-penuh semua. Nah kadang kayak gitu ya teman-teman. Dulu itu gue bilang kalau kena air hujan itu pertamanya itu berbahaya, ya kan. Terus kedua, kena air langsung dari talang deres banget kayak gitu itu bahaya. Nah, terus apa ya? Lambat laun itu ada pelajaran ya ketika kita praktek, ketika kita berjalan, ada aja lah nanti ilmunya, ada aja lah nanti penjelasannya. Makanya kalau pelihara gapi itu sebenarnya nggak cukup dari teori doang teman-teman. Jadi walaupun ikannya peliharanya mudah ya, tapi di lapangan nanti ada aja gitu masalahnya ya kan. Entah itu kayak musim hujan yang bilang kalau misalkan kena air hujan langsung itu berbahaya, atau misalkan suhunya jadi berubah, itu kayak ya nanti ada sendiri lah ilmu-ilmunya. Makanya iya sebenarnya hitungannya gampang lah, pokoknya pelihara ikan gapi itu tinggal dicoba aja. Nanti lama-lama lu bakalan dapat ilmunya sendiri. Misalkan ya jangankan beberapa tahun belakangan deh, setahun lalu kemarin gitu gue bikin video YouTube itu, kalau misalkan gue mindah ikan nih, ikan pindah dari sini ke sini tuh harus aklimatisasi ya kan. Tapi sekarang gue terapin sistem yang beda lagi. Ikan di sini terus gue siapin air baru, gue pindah langsung, itu nggak pakai air endap-endapan, jadi langsung gue masukin doang. Jadi itu setiap hari atau setiap berjalannya waktu kita pelihara bakalan ada pengalaman baru lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari YouTube, dari Google, itu sebagai referensi aja, nggak semuanya itu bisa dipakai atau cocok sama kita kayak gitu. Intinya udah nanti prakteknya kayak gimana berjalan ya, itu kan yang kalian dapetin. Juga kan mungkin beda daerah, beda tempat, itu beda kasus lagi ya kan. Nih, udah beranak pinak sendiri di sini tuh, enak banget Molly ya. Banyak ini anak-anak, banyak sekali. Yang ini nggak gue pisah karena airnya hijau, gue suka banget di sini. Nih, campur ini. Ini kan kemarin gue taruh anakan, terus indukannya gue taruh satu pasang. Ternyata beranak banyak sekali di sini, bro. Jadi kalau ilmu yang gue tangkap belakangan ini, ikannya itu kehujanan nggak apa-apa, tapi wadahnya itu harus diperhatiin juga. Jadi kalau misalkan dia jaraknya dalam gitu, kayak misalkan galon ya kan, dia kan tinggi gitu,
Ikannya kan kalau kehujanan dia bisa ke dasar yang jaraknya itu jauh. Terus kalau misalkan di paling bawah itu kayak nggak terlalu kaget ikannya mungkin ya, atau gimana, gue juga kurang paham. Dan ternyata aman gitu. Mungkin kalau ember dulu kan pakai airnya setengah, terus keisi air baru, ikannya jadi kaget ya, jadi bermasalah. Mungkin itu juga bisa jadi pengaruh lah. Kalau sekarang gue airnya penuh-penuh semua nih tuh, bahkan sampai luber-luber. Yang gak gue sangka sih yaitu tadi air hujan itu ternyata kandungannya TDS-nya 0 dan bikin airnya jernih kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti ada pengalaman lagi tentang rawatan di air hujan, boleh langsung komen. Nanti kita bandingin sama pengalaman gua pelihara ikan selama beberapa tahun ini. Nanti kita bisa sharing ilmu lagi, kayak gitu teman-teman. Oke, kali ini videonya segitu dulu aja. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat. Terus juga buat teman-teman, jangan lupa bantu komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.